Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Salah satu Mas Aji bisa dipimpin doa. Baik, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat materi kemarin? Saya, Bu. Ya, Mbak Krisna. Kemarin itu benua Asia, Bu. Oke, benar. Untuk materi kemarin yaitu benua Asia. Sedikit mengulas materi kemarin, benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Kira-kira ada yang tahu 6 pembagian benua Asia? Ya, Mbak Aziz. Pembagian benua Asia itu ada Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Utara, Asia Selatan, sama Asia Tenggara. Oke, benar. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini yaitu dasar-dasar pemetaan. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar peta? Dia tawara. Benar, terus ada lagi? Oke. Jadi, coba bayangkan kalau kita hidup tanpa peta. Kita tidak tahu arah, kita tidak tahu posisi kita, bahkan kita bisa tersesat hanya untuk menuju ke suatu lokasi. Peta bukan hanya selembar kertas berwarna, tapi kunci untuk memahami dunia dan lingkungan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi peta. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan dan menjelaskan elemen-elemen dasar peta. Untuk teknik penilaiannya yaitu pemahaman peserta didik terhadap materi, keaktifan peserta didik selama di kelas, dan lembar kerja peserta didik. Nah, yang pertama, apa itu peta? Peta adalah representasi visual dari permukaan bumi atau bagian tertentu darinya. Peta membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, barat, timur. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Dengan melihat peta, kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah, dan mengetahui berbagai tempat menarik di sekitar kita. Kemudian apa itu fungsi peta? Yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedua, memberikan gambaran tentang luas dan suatu daerah. Yang ketiga, memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang keempat, memberitahu kita tentang arah. Yang kelima, memberitahu kita gambaran tentang tempat yang akan kita tunjungi. Jadi kalau kita mau ke pantai atau ke wisata lainnya, pasti kita akan memakai peta untuk membantu kita mengarahkan jalan ke tempat itu. Peta yang sering kita gunakan sehari-hari ada dua, yaitu peta konvensional adalah sebuah peta yang bisa kita lihat melalui lembaran buku, contohnya atlas. Yang kedua, peta digital, sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti Gmaps. Jenis-jenis peta. Peta umum yaitu peta topografi. Yang kedua, peta tematik yaitu peta curah hujan dan kepadatan penduduk. Terus berdasarkan skala terdapat peta kadaster yaitu yang kedua peta skala besar, yang ketiga peta skala sedang, dan peta skala kecil. Untuk peta skala besar itu seperti peta kecamatan, peta kelurahan. Yang kedua peta skala sedang itu peta kabupaten atau peta provinsi. Yang keempat peta skala kecil itu peta dunia. Nah, ini ada dua contoh peta. Ada yang tahu ini peta apa?
topografi. Apa sih? Kontur. Ya, topografi. Ya benar, yang ini peta topografi. Yang ini, kalau yang ini peta? Pada penduduk data penduduk. Pada penduduk. Benar. Terus yang ini peta? Kelihatan ini Kayak peta penggunaan lahan. Yang tadi jenis-jenis peta. peta tematik apa? Kan. Peta kadastr. Iya. Terus yang ini? Peta skala besar. Iya. Yang ini? Peta admin. Iya, benar. Terus yang ini? Kecil. Benar. Kemudian elemen peta. Elemen peta adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah peta. Elemen ini penting untuk membantu kita mengetahui, memahami informasi yang disajikan pada peta. Terus beberapa elemen peta yang umum ditemukan adalah judul, skala, orientasi, legenda, garis astronomis, insert peta, simbol, sumber, dan identitas pembuat. Nah, ini berikut contoh peta. Nah, yang ini judul dan tahun pembuatan peta. Kemudian yang ini orientasi atau arah mata angin. Kemudian ada skala, ini skala angka dan skala batang. Kemudian proyeksi. Proyeksi itu untuk membantu dari peta yang awalnya bulat menjadi datar. Kemudian legenda. Legenda di sini ada dua simbol garis dan simbol kotak. Terus petunjuk lokasi atau insert yang menunjukkan lokasi ini berada di Pulau Jawa dan gitu. Kemudian sumber peta. Kita bisa mengambil dari Badan INA Geoportal atau BPS. Kemudian identitas pembuat adalah kita yang membuat. Kemudian proses pembuatan peta. Yang pertama pengumpulan data dari survei citra satelit. Yang kedua pengelolaan data dari analisis dan klasifikasi. Yang ketiga penyajian data dari menggambar peta. Dan keempat evaluasi dan pembaruan. Sebelum lanjut, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 2 orang. Untuk perwakilan satu kelompok maju. Jadi dulu. Nah, di sini ada spin. Jadi kalian nanti berputar untuk menentukan kalian akan mendapat apa. Soal apa gitu Mas? Berarti Materi itu Bu. ya. Ini pertanyaan Kata lagi. Pertanyaan. Oh ini langsung dikasih pertanyaan. Iya. Enggak nanti. Belum belajar. Lanjut. Kelompok dulu Ci. Ladies first. Oh, oke. Pertanyaan semua deh. Ada di konsep pura. Coba kata. Oh, milih. Iya. Terserah. Bisa wel Pak. Garis Tengah. dua-duanya Pak. Ulang. Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Bentar. Apa lagi itu? Yang dulu garis lagi. Pak kata. Tebak kata. Ini kita pertanyaan enggak kan pas turun. Tangannya gak wangi. Percepol. Pak kata nih. Iya kan? Oke. Salah satu dulu. Siapa? Enggak berdiskusi. Oh iya, silakan berdiskusi.
Silakan duduk dulu untuk berdiskusi dengan temannya dahulu. Nah itu jawabannya. Jawabannya apa? Dari kata katanya anak-anak rajin kamu. Oh, iki jek reti. Tahu cepet. Pulpen. Ini HP ku sih, lalu kata kayak untuk menampilkan Beda soal ya. ada yang sulit. Apa ada yang sulit? Tidak Bu, kita sedang berdiskusi. Kok kamu main HP? Coba pelajaran dulu. Bu, kita HP-nya. peta yang digunakan untuk menampilkan informasi tertentu menurut Singkat aja. Singkat aja. Singkat kayak gitu. Apa ya? Bisa. Catatanmu di mana? Oke, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, mungkin bisa salah satu perwakilan kelompok, satu kelompok dulu. Aku maju beda. Ini Bu. Tebak kata ya tadi. Ya. Soalnya aku berisi informasi tentang simbol-simbol peta. Apakah aku? Itu legenda. Oke, jawabannya adalah benar. Kasih plus untuk itu. Silahkan duduk. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Ini pertanyaan tebak kata ya. Oke. Aku adalah jenis peta yang banyak digunakan untuk keperluan teknis pembangunan pemukiman. Jenis peta apakah aku? Aku adalah peta kadaster. Oke, jawabannya adalah benar. Selanjutnya, kelompok. Tebak kata ya? Iya Bu. Aku digunakan untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dan jarak sebenarnya. Apakah aku? Jawabannya skala Bu. Oke, jawabannya adalah benar. Tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya. Kelompok saya itu mendapatkan pertanyaan terkait jelaskan apa itu peta tematik. Nah, peta tematik itu adalah peta yang menyajikan informasi spesifik tentang suatu tema atau lokasi geografis. Oke, jawabannya adalah benar. Oke, jadi untuk kesimpulan mata-matahari hari ini yaitu peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang kaitannya yang digambarkan pada bidang datar. Peta memiliki komponen elemen yang antara lain judul, garis tepi, garis astronomi, orientasi, skala, legenda, sumber, dan identitas pembuat. Oke. Kira-kira untuk materi hari ini apakah ada manfaat yang bisa diambil? Bisa. Itu Bu, kita itu jadi tahu bagaimana cara membaca peta dan bisa menggunakannya untuk orientasi, perjalanan, atau memahami kondisi suatu wilayahnya Bu. Oke.
Terima kasih untuk Mbak Kristina. Oke. Berikutnya Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya kalian membuat denah rute perjalanan dari rumah sampai ke sekolah dengan kertas HVS. Nanti dikumpulkan ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih sama dengan materi hari ini, tapi nanti kalian akan menjelaskan satu persatu akan menjelaskan denah perjalanan dari rumah tersebut sampai ke sekolah. Nah, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.